kita tidak mengharuskan 20 rakaat, boleh 11, tapi kita mengharuskan 2 plus 2 plus 2 begitu. Jadi bukan 4 ya. Jadi kalau 4 saya tidak izinkan buka tarawih di sini. Gak usah ya. Karena Nabi SAW dalam hadisnya selalu 2-2. Adapun hadis yang menyebutkan arba'an, hadisnya sudah dijelaskan di hadis keduanya bahwa maksudnya arba'an 2 salam ya. Apa saran Ustadz ke ana yang sholat tarawih di masjid yang di rakaat urutannya 4-4-3, bukan seperti di hadis masna. Ini boleh saja ya. Maksud hadis qiyamul lail masna adalah afdaliyahnya 2 rakaat. Tapi kalau teman-teman bisa beli buku judulnya Sholat Tahajud, terbitan Pustaka Ibnu Umar, kecil, Rp7.000. Di situ ada sifat-sifat sholat Nabi. Ada juga sifat sholat sunnah Nabi, sama Rp7.000. Buku-buku yang bisa disakuin. Sholat malam Nabi SAW memiliki beberapa cara. Yang paling sering beliau lakukan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian witir 2-1. Ini yang paling sering. Pernah Nabi SAW melakukan adalah 4 rakaat tanpa tahiyat pertama, salam yang ke rakaat keempat, 4 rakaat yang kedua, lalu witirnya 2-1. Pernah juga 4-3 sekaligus. Tapi ingat, semua yang dikerjakan lebih dari 2 rakaat tidak pakai tahiyat kecuali 1 kali. Sudah dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, jangan kalian jadikan witir kalian seperti maghrib. Artinya jangan pakai 2 tahiyat, 1 tahiyat saja, gitu kan. Nabi SAW pernah sholat 8 rakaat sekaligus. 1, 2, 3, 4 duduk tahiyat pertama, 5, 6, 7 berdiri ke 8 tahiyat terakhir. Pernah juga beliau kerjakan 8 rakaat tanpa tahiyat pertama. Semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdiri, rakaat ke-8-nya baru tahiyat terakhir. Bahkan Nabi SAW pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus, qiyamul lailnya sama witirnya, gitu kan. Ini biasanya kalau Nabi SAW tidak ingin memutus bacaannya. Jadi itu boleh saja, nggak ada masalah. Ramadan di ambang pintu, tentunya kita akan melaksanakan tarawih setiap malam. Dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Jika 4 rakaat 1 salam, sah atau tak sah? Buka bukunya Al-Fiqh Al-Madhahibil Arba'ah, fikih versi 4 mazhab. Nama penulisnya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Buku ini diajarkan di Masjid Nabawi. Kumpulan ceramah di Masjid Nabawi disusun. Menurut mazhab Syafi'i, sholat 4 rakaat 1 salam batal. Mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. 4 mazhab. Syafi'i batal, Hanafi, Hambali, Maliki sah, tapi membuat 4 salam itu, 4 rakaat 1 salam itu makruh. Sekarang yang tak bermazhab, ulama Saudi Arabia, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, gimana orang buat 4 rakaat 1 salam? Jahilun bis sunnah, orang tak paham sunnah. Karena hadis Aisyah, sholatul laili masna 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ini hadisnya jelas. Yusalli arba'an, fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Yusalli arba'an, kan jelas nih 4-4. Dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin. 4 rakaat Nabi duduk santai, 2 rakaat dia tetap salam, tapi dia tak duduk. Habis salam dia langsung tegak, Allahu Akbar. Setelah 4 rakaat dia duduk santai. Maka makna hadis itu 4 rakaat duduk santai, 2 rakaat tetap salam, 2 rakaat salam duduk santai. Itu maknanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau berada di rumahku, kata Sayyidah Aisyah, maka beliau aku saksikan baik di Ramadan atau 2 Ramadan, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, itu selalu terlihat konsisten jumlahnya 11 rakaat. Nah, jadi dari yang 2 nggak ada batas nih. Maka di rumah Sayyidah Aisyah berapa? 11. Bagaimana teknisnya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Kalau di kediamanku terlihat salat dulu 4. Ya, 4 rakaat. La tas'alan husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanya ya, bagaimana panjang dan bagusnya. Ya, cukup tahu aja 4 gitu. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena pernah ada kasus pengen tahu, ikut di belakang Nabi beberapa sahabat. Karena pengen tahu, ternyata satunya aja dari 4 itu satunya itu dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata selesai 286 ayat. Dan siap-siap ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi Ali Imran sampai 200 ayat. Dikira selesai itu,
La'allakum tuflihun, Ali Imran ayat 200. Nyambung ke An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama loh. Baru kemudian ruku 5 juz 4 halaman rakaat pertama. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Betul. Ya. Jadi nggak usah tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya apa? Menyesuaikan dengan jamaah saja. Menyesuaikan dengan kemampuan saja. Nabi begini, rakaat pertama, aku terkena bagian kakinya, melihat kakinya sudah bengkak. Saat salam aku tanya, ya Rasulullah, kenapa harus seperti ini? Kama qalat, alam takun madmunan, alam takun ma'sumah, bukankah engkau dijamin masuk surga, dijaga dari salah? Apa jawabnya? Afala akunu 'abdan syakura. Dari semua nikmat itu apa enggak boleh aku syukuri dengan memperbanyak salat? Nabi, satu rakaat kaki bengkak. Anda, saya, kita, rakaat pertama mata bengkak. Dah? Baik. La tas'al an husnihinna wa talihinna. Semampu kita, tapi yang nyaman, yang enak, yang tenang. Teruskan. Thumma yusalli arba'an. Kemudian salat lagi 4. Thumma yusalli talatan. Baru 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. Dah ya? Ini. Nah, sementara di rumah Sayyidah Maimunah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah beliau ini karena ingin melihat kebiasaan bangun tidurnya Nabi di malam hari. Ini hadisnya banyak pelajaran di sini. Singkatnya apa? Maka aku saksikan yusalli rak'ataini 2 rakaat. Thumma 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 yusalli rak'ataini 2 rakaat. Fal yutir rak'atan wahidah, kemudian witir 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berapa? 10. Tambah 1? 11. Jadi dikonfirmasi oleh Ibnu Abbas di rumah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, jelas bukan di rumah Sayyidah Aisyah kan? Ya, ternyata 11 juga. 11 juga. Nanti ada hadis lain di Al-Bukhari, di keterangan Sayyidah Aisyah, pernah 13, tapi yang 13 itu 2 terakhirnya adalah ternyata 2 rakaat sebelum fajar. Karena beliau saking panjangnya itu sampai mendekat ke fajar. Jelas ya? Teruskan. 2, 2, 2, 2, 2 plus 1. Jadi berapa jumlahnya? 11. Jadi ini standar yang paling standar yang banyak dikerjakan. Karena nanti pernah 7 pernah, 9 pernah. Tapi dari kesaksian yang paling banyak itu seringkali 11 rakaat. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini nggak usah banyak tafsir ya. Ya, jadi jangan katakan yang paling benar 4, 4, 3. Yang paling benar 2, 2, 2, 2, 2, 1. Enggak. Mau 4, 4, 3 boleh. Karena nggak ada kaitan. Apakah misalnya MU kemarin menang formasi 4, 4, 3 atau bukan, nggak ada hubungan. Ya, Anda mau 4, 4, 3 boleh. Mau 2, 2, 2 ujungnya 1 boleh. Baik, standarnya berapa? 11. Ini dulu. Oke. Jadi maksud saya, kalau sedang muncul Ramadan, jangan berdebat lagi. 2, 3, 11, 11, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Itu sudah usang. Sudah selesai pembahasannya. Ramadan mengumpulkan pahala yang soleh, bukan memperbanyak dosa yang salah. Dan gak ada hubungan dengan ormas. Berapa tuh? 11. Muhammadiyah. 23, NU. Bapak kan NU, kok 11? Diskon 60%. Allahu Akbar. Bismillah. Kita tidak mengharuskan 20 rakaat, boleh 11, tapi kita mengharuskan 2 plus 2 plus 2 gitu. Jadi bukan 4 ya. Jadi kalau 4 saya tidak izinkan buka tarawih di sini. Gak usah ya. Karena Nabi SAW dalam hadisnya selalu 2-2. Adapun hadis yang menyebutkan arba'an, hadisnya sudah dijelaskan di hadis keduanya bahwa maksudnya arba'an 2 salam ya. Kita nggak mau debat macam-macam secara fikih, tapi begitu pegangan kita dan ini ijma ulama, maka yang tidak melakukan itu ya sudah dengan ikut ijma ulama. Dan hadisnya sahih, tidak perlu mahal ar-ra'yu di situ. Orang pertama yang menggunakan 4 itu bukan Ahlus Sunnah, tapi Syekh San'ani, seorang Zaidiyah. Lalu diikuti oleh Syekh dari India namanya Al-Mubarakfuri, seorang Hanafi, kemudian keluar dari Hanafi dan menjadi pengikut Athari. Tapi dia tidak mengikuti athar ulama Mekah dan Madinah. Makanya sampai hari ini untuk melihat di Mekah tidak pernah orang sholat 11, mesti
20 sampai hari ini. Dan sampai hari ini tidak pernah berubah, selalu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, nggak pernah 4-4. Ya. Meskipun masih ngotot di Sahih Bukhari, Aisyah mengatakan Nabi sholat 4-4. Oke, itu bukan hadis taraweh, itu hadis witir dan juga keliru cara memahaminya karena hadis itu am. Nahnu la na'mal bil am, na'mal bil khas. Ya. La yu'malul am biwujudil khas. Tidak boleh mengamalkan yang am, hadis yang umum ketika sudah ada hadis yang khusus yang menjelaskannya. Jadi kalau ada pengurus masjid, pengurus musola, surau, jangan ditanyakan ke jamaah, tanyakannya ke siapa? Ke ulama. Kalau jamaah maunya cepat-cepat ya. Kalau perlu nggak usah sholat tarawih lah. Kalau mau cepat-cepat, maunya nggak banyak ya. Jadi setiap Ramadan itu pengurus nanya, bagaimana jemaah kita sholat 11 atau 20? Ya jemaah kan pemalas. Mintanya berapa? Iya, 11. 11, 22 atau 44, pasti jawabnya 4. Bukan karena dia Muhammadiyah atau NU, itu masalah malas aja. Nah, saya menghargai kalau ada majelis tarjih memutuskan 44, tapi bagi saya itu berbeda dengan tarjih awal. Ya, Muhammadiyah majelis tarjih awal itu 2222. Silakan cek sendiri, saya punya bukunya. Dan kok yang kemudian beberapa tokoh mereka mengikuti pandangan Son'ani, itu aneh, mengikuti pandangan Mubarakfuri, lalu Albani oke, dia 11 tapi dia 2222 bukan 443 Albani. Tapi Albani juga keliru. Kenapa? Karena hadis 11 bukan hadis taraweh tapi hadis sholat witir. Silakan cek sendiri Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi dan hadis yang lain. Kenapa? Dalilnya apa? Cek di situ, Nabi sholat malam tidak lewat, tidak lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini lafaznya begitu. Coba antum lihat, adakah sholat taraweh di luar Ramadan? Ada nggak? Oleh karena itu, hadis ini bukan hadis sholat taraweh, itu hadis sholat witir. Berapa rakaat engkau sholat taraweh? Kalau kita melihat di negeri kita, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kalau model dan bentuknya mungkin ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi juga ada masjid-masjid yang 4 rakaat baru salam. Mana sih yang benar atau mana sih yang lebih baik? Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi, Rasulullah SAW mengucapkan salatul lail mathna mathna. Ketika beliau ditanya tentang salat malam, kata Nabi SAW, salat malam tuh 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi ada hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menceritakan salat malam Nabi SAW. Dia bercerita bahwa Nabi SAW shalla arba'an. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya tentang indah dan panjangnya salat beliau. Thumma shalla arba'an. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. Sama. Jangan ditanya tentang indah dan panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Di dalam madhab Syafi'i, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedi fikih, bahwasanya ulama Syafi'iyah berpendapat, "Lau shalla fit tarawih arba'an bi taslimatin wahidatin lam yasih." Andai kata orang itu sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, maka sholatnya tidak sah. In kana amidan aliman. Kalau dia sengaja dan tahu. Wa illa sarat naflan mutlaqat. Tapi kalau dia nggak tahu, maka itu jadi sholat sunnah mutlak. Tidak jadi sholat tarawih. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi jumhur ulama yang lainnya berpendapat bahwa boleh, sah sholat tarawih 4 rakaat itu sah.
akan tetapi yang lebih afdol tetap 2 rakaat. Berdasarkan ucapan Nabi SAW. Karena apa? Karena perbuatan Nabi SAW yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, itu yang mengetahui hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bisa jadi para ulama menjelaskan Nabi SAW sholat 2 rakaat, kemudian beliau berdiri, kemudian sholat 2 rakaat, salam, yang pertama juga salam, yang kedua beliau salam, lalu beliau istirahat. Sehingga seakan-akan 4 rakaat itu dua-dua yang digabung. Jadi 4. Karena mereka berpendapat ucapan Rasul SAW lebih diutamakan daripada perbuatan. Namun kembali, Anda lihat pendapat jumhur ulama yang mengatakan sholat yang 4 rakaat itu sah, karena juga tidak ada larangan dari Nabi SAW, bahkan ada hadis Aisyah yang menguatkan hal itu, maka nggak ada masalah yang mau sholat 4 rakaat tafadhol, walaupun Anda lebih condong menguatkan, artinya lebih mulia kalau kita sholatnya 2-2. Jadi jangan sampai hal ini membuat kita jadi pecah, artinya ribut, lalu kita berantem sama saudara kita karena memang masalahnya ada ruang untuk beda pendapat. Semoga kita menjadi muslim yang lebih cerdas dan bisa memahami agama kita. Barakallahu fikum.